Halo, perkenalkan nama saya Ion Setelaiya dengan NIM 2306111400. Saya dari kelas TIPB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikroorganisme serta pengenalan tentang mikroba. Pengertian dari mikroorganisme adalah organisme yang sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Mikroorganisme meliputi berbagai jenis makhluk hidup seperti bakteri, virus, jamur, alga, dan protozoa. Beberapa dari mikroorganisme bersifat patogen, artinya dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya adalah bakteri penyebab tuberkulosis atau virus penyebab flu. Namun banyak mikroorganisme yang bermanfaat seperti bakteri yang membantu pencernaan manusia atau yang digunakan dalam proses fermentasi untuk membuat makanan seperti yogurt dan keju. Mikroorganisme juga berperan penting dalam ekosistem, termasuk dalam siklus nutrisi seperti dekomposisi bahan organik dan fiksasi mikroba. Baiklah, itulah tadi pengertian secara singkat tentang mikroorganisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 klasifikasi mikroba yang terdiri dari jamur, ragi atau kamir, bakteri, alga, dan protozoa. Baiklah, yang pertama yang saya jelaskan adalah tentang jamur. Jamur adalah kelompok besar makhluk hidup yang masuk dalam tumbuhan yang tidak berwarna hijau atau tidak memiliki klorofil. Nah, jamur ini ada yang berbentuk bunga atau nimfa, yang membentuk jaringan disebut juga miselium, serta ada yang multiseluler seperti jamur pada makan beberapa seluler. Contoh dari benang ini ada yaitu Rhizopus miselium seperti Aspergillus. Jamur dapat berkembang secara vegetatif dan generatif karena berbagai macam spora. Macam-macam spora seksual dari jamur yaitu ada sporangiosspora. Sporangiosspora ini dihasilkan dalam kantung yang disebut sporanium. Yang kedua ada Conidiospora atau Conidia, yaitu spora yang terjadi karena ujung satu hifa terbelah seperti tasbih. Tangkai pembawa Conidia disebut Conidiophore. Yang ketiga ada Chlamydospora, yaitu spora yang berkulit tebal karena membesarnya bagian-bagian miselium. Yang keempat ada Anthraspora, yaitu spora yang bagian-bagian miseliumnya tidak menjadi lebih besar dari yang asli. Ciri-ciri dari jamur yaitu eukaryotik, yaitu sel-sel jamur memiliki sel yang tersusun. Kedua, heterotrof, jamur mendapat nutrisi dari bahan organik lain, seringkali dengan cara menguraikan materi mati atau saprofit atau hidup sebagai parasit. Ketiga itu tidak memiliki klorofil atau tidak bisa melakukan fotosintesis. Yang keempat, reproduksi melalui spora, jamur berkembang biak dengan spora yang dapat diserahkan oleh angin, air, atau makhluk. Dinding sel ini terbuat dari sel jamur terbuat dari kitin. Peran dari jamur itu sendiri yaitu membantu dalam dekomposisi bahan organik, digunakan dalam industri makanan dan minuman atau fermentasi, namun beberapa juga menyebabkan penyakit atau kabin. Baiklah, yang kedua yaitu ragi atau kamir. Ragi adalah jamur uniseluler mikroskopik pada beberapa jenis yang membentuk miselium dan percabangan. Ragi ini bersifat fakultatif, artinya dapat hidup baik dalam keadaan aerobik maupun anaerobik. Ragi mempunyai ukuran panjang sel 20 mikron atau lebih. Sebagian besar ragi berbentuk bulat atau bulat. Bentuk daripada sel camir ada beberapa macam, yaitu bulat atau spheroid, cilips atau bulat telur, batang atau silinder seperti buah jeruk, sosis, dan lainnya. Dinding sel camir tidak memperlihatkan reaksi selulosa maupun kitin, tetapi mengandung fosfor glikoprotein. Ragi itu sendiri dapat berkembang biak secara bertunas, membelah, pembentukan spora aseksual atau reproduksi seksual, dan secara partogenesis. Nah, manfaat dari ragi ini dalam industri pangan digunakan untuk fermentasi dan pembuatan roti, bir, anggur, dan keju. Dalam produksi bioetanol, ragi membantu menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan. Dalam bioteknologi, ragi memproduksi enzim, protein, dan vaksin melalui rekayasa genetik. Dalam probiotik, menjaga kesehatan. Baiklah, yang ketiga ada bakteri.
Bakteri adalah mikroorganisme prokariotik yang tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Bakteri ini merupakan organisme uniseluler atau bersel satu dan dapat ditemukan di semua lingkungan termasuk tanah, air, udara, dan bahkan di dalam tubuh makhluk hidup. Bakteri memiliki peranan yang sangat beragam, mulai dari yang menguntungkan hingga yang patogen atau menyebabkan penyakit. Baiklah, ciri-ciri dari bakteri. Cirinya itu prokariotik, tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran, sehingga materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Bakteri ini bersifat uniseluler, terdiri dari satu sel. Ukuran bakteri kecil, umumnya berukuran antara 0,5 hingga 5 mikrometer. Dinding sel dari bakteri ini sebagian besar memiliki dinding sel yang terbuat dari peptidoglikan yang melindungi sel dan mempertahankan bentuknya. Bakteri ini reproduksinya cepat, berkembang biak dengan melalui pembelahan binar. Kebutuhan oksigen dari bakteri bisa bersifat aerob atau memerlukan oksigen, atau anaerob tidak memerlukan oksigen. Bentuk dari bakteri ini ada tiga, yaitu ada yang berbentuk fokus atau bulat. Bakteri berbentuk bulat seperti Staphylococcus aureus atau penyebab infeksi kulit. Yang kedua ada basil atau batang. Bakteri berbentuk batang seperti Escherichia coli atau bakteri Dioxycium. Yang ketiga ada spiral. Bakteri berbentuk spiral seperti Treponema pallidum atau penyebab sifilis. Bakteri itu sendiri dapat berkembang biak melalui pembelahan binar, yaitu proses reproduksi aseksual, di mana satu sel bakteri membelah menjadi dua sel anak yang identik. Proses ini berlangsung dengan sangat cepat, terutama dalam kondisi lingkungan ideal. Selain itu, beberapa bakteri dapat bertukar materi genetik melalui proses konjugasi, transformasi, atau transduksi yang memungkinkan adaptasi evolusi bakteri lebih cepat. Baiklah, yang keempat ada algae atau alga. Alga pada umumnya adalah jasad fotosintetik dan merupakan golongan mikroba uniseluler berbentuk benang-benang, serta ada pula yang mempunyai bentuk lainnya seperti bola, batang, gada, ataupun kumparan yang ditentukan oleh jenis spesiesnya. Alga terdapat di mana-mana, terutama di tempat-tempat yang lembab ataupun berair, di mana cahaya matahari masih dapat mencapainya dan ada nutrien tersedia yang mempertahankan hidup. Ciri-ciri dari alga itu fotosintetik. Alga dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan klorofil. Yang kedua itu ada eukariotik. Sebagian besar alga memiliki sel dengan inti yang terbungkus membran atau eukariotik, meskipun beberapa kelompok alga uniseluler bersifat prokariotik seperti cyanobacteria. Alga ini hidup di air, banyak ditemukan di perairan, baik air tawar, air laut, maupun air payau. Beberapa juga bisa hidup di tempat lembab. Alga ini tidak memiliki akar, batang, dan bentuk sejati. Bentuk dari alga ini ada bervariasi, ada uniseluler seperti Chlorella hingga multiseluler seperti ganggang laut atau Laminaria. Bentuk alga ada uniseluler, organisme besar satu seperti diatom dan Chlorella. Yang kedua ada koloni. Alga yang besar banyak tetapi tidak membentuk jaringan kompleks, contohnya Volvox. Ketiga ada filamen berbentuk benang panjang. Keempat ada mikroskop besar seperti ganggang laut besar. Cara alga berkembang biak yaitu ada seksual melalui kembang sel, fermentasi atau pembentukan spora. Yang kedua ada seksual melibatkan gametanton dan betina. Proses ini dapat terjadi melalui penyatuan dua gamet untuk membentuk zigot yang akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian yang kelima ada protozoa. Protozoa merupakan protista eukariotik yang terdapat sebagai sel tunggal dan dapat dibedakan dari protista eukariotik lainnya dilihat dari kemampuannya beralih tempat pada tingkat tertentu dalam daur hidupnya dan dari ketiadaan dinding selnya. Makhluk ini terutama berukuran mikroskopik, kadang-kadang berbentuk koloni, yaitu kumpulan dari sel-sel sendiri. Ukuran dan bentuk protozoa berbeda-beda tergantung dari spesiesnya dan keadaan pertumbuhannya. Ukurannya antara 100 sampai 300 mikron kali 3 sampai 4 cm. Protozoa yang ada berbentuk bulat, elips seperti jantung, seperti sendal, seperti cerutu dan lain-lain. Kebanyakan
sarkodina beserta amoeba tidak punya bentuk yang tetap karena adanya aliran protoplasma. Sel protozoa yang khas terkompos oleh protoplasma. Protozoa tidak mempunyai dinding sel, yang ada hanya partikel, yaitu lapisan yang meliputi membran sitoplasma sel. Bentuk dari protozoa yaitu ada amoeboid bergerak dengan menggunakan pseudopia, ada flagellata bergerak menggunakan flagella, ciliate memiliki silia di permukaan sel untuk bergerak dan menangkap makanan. Cara berkembang biak protozoa yaitu ada dua, yaitu aseksual melalui pembelahan biner di mana sel kumpulan menjadi dua sel anak yang identik. Yang kedua ada seksual. Beberapa protozoa dapat melakukan reproduksi seksual dengan menghasilkan gamet yang kemudian bersatu untuk membentuk zigot. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baiklah, karena saya tadi sudah memulai, di sini saya juga akan mengakhiri. Saya Iwan Yusdela Iya dengan NIM 2306111400 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.